Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sinta Malina, dosen Finance Program School of Accounting Bina Nusantara University. Hari ini kita bertemu di modul 8 dan kita akan membahas tentang suku bunga dan tingkat pengembalian yang diharapkan atau yang kita bisa bahas dengan interest rate and required return. Tujuan dari sesi ini adalah siswa-siswi dapat memahami resiko, tingkat pengembalian, suku bunga, dan tingkat pengembalian yang diharapkan. Lalu tujuan dari modul ini adalah memahami suku bunga dan tingkat pengembalian yang diharapkan. Pada modul ini, teman-teman akan diharapkan dapat mencapai 2 capaian pembelajaran, yaitu memahami perbedaan suku bunga dan tingkat pengembalian yang diharapkan, dan yang kedua, memahami dasar-dasar suku bunga. Nah, bagaimana sih perbedaan suku bunga dan tingkat pengembalian yang diharapkan? Satu, kita bahas dulu tentang suku bunga. Suku bunga ini adalah diaplikasikan untuk instrumen hutang seperti pinjaman bank atau obligasi. Lalu yang kedua, ini membahas tentang kompensasi yang dibayarkan oleh peminjam dana kepada pemberi dana. Dan dari sisi peminjam, ini merupakan biaya meminjam. Suku bunga ditentukan berdasarkan interaksi supply and demand. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang suku bunga, sekarang kita bahas tentang tingkat pengembalian yang diharapkan atau required return. Ini adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari diaplikasikan untuk instrumen kepemilikan seperti saham biasa. Yang ini merupakan biaya dana didapatkan dari menjual kepemilikan. Kita bahas lebih lanjut tentang perbedaan suku bunga dan tingkat pengembalian yang diharapkan. Kita lihat, ini yang di tengah ada financial institutions and markets, sedangkan sebelah kiri ada savers dan borrowers. Nah, jadi si savers atau suppliers of fund, si pemasok dana tadi, mereka mengharapkan untuk mendapatkan interest sebanyak mungkin sebagai pendapatan mereka, yaitu earn as much interest as possible. Yang lalu ini diintermediasi oleh financial institution and market, lalu disalurkan ke borrowers atau demanders of fund. Nah, dari segi borrowers atau peminjam, mereka mengharapkan untuk pay as little interest as possible. Jadi mereka berharap untuk membayar bunga lebih sedikit. Sedangkan dari sisi savers atau mereka mengharapkan required returns yang tinggi. Nah, kita lihat di sini bentuk dari kompensasinya seperti apa. Supplier of funds mengekspektasikan sebuah kompensasi, begitu juga dengan demanders of fund must pay. Dan dari situ peminjam memberikan bayaran yang bentuk kompensasi sehingga kompensasi ini bisa didapatkan oleh si suppliers. Nah, apa sih dasar-dasar suku bunga? Yang pertama, kita bahas tentang inflasi. Inflasi merupakan tren peningkatan harga barang dan jasa yang sangat signifikan dan terus-menerus. Dan yang kedua, preferent likuiditas, yaitu kecenderungan investor yang lebih memilih produk sekuritas jangka pendek atau lebih liquid. Kita bahas tentang suku bunga nominal. Suku bunga aktual yang dikenakan dari pemasok dana dan dibayarkan peminjam dana. Lalu yang kedua, suku bunga real, yaitu tingkat pengembalian suatu investasi yang diukur berdasarkan tingkat purchasing power didapatkan dari investasi. Dan suku bunga real ini mengukur peningkatan purchasing power. Nah, kita masuk ke sesi kuis. Yang pertama, diaplikasikan untuk instrumen hutang seperti pinjaman bank atau obligasi, merupakan pengertian dari A. Suku bunga, B. Tingkat pengembalian, C. Persentase, dan D. Inflasi. Lalu untuk kuis soal nomor 2, resiko lebih rendah sehingga investor lebih memilih instrumen keuangan jangka pendek, merupakan pengertian dari A. Suku bunga, B. Tingkat pengembalian, C. Preferent likuiditas, dan D. Inflasi. Teman-teman dapat lebih lanjut belajar dari buku Principles of Managerial Finance sehingga mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam. Itulah akhir sesi dari modul ini dan kita berjumpa lagi di modul berikutnya. Sampai jumpa.